Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa kelas 9 SMP Negeri 6 Banjit dalam video pembelajaran PKN kita yang ketiga. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas bab 5, Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Jangan lupa absen ya, ketik nama lengkap dan kelas kalian di kolom komentar serta kerjakan tugas di link Google Form yang sudah Ibu tautkan di deskripsi video di bawah. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar kalian bisa diberi kepemahaman dalam memahami materi ini ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagian A, makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pertama kita akan membahas harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Maka disinilah keindahan sebuah komunitas sosial bila mampu merekat berbagai perbedaan itu dan menjadikannya sebagai sarana untuk saling memahami dan toleransi yang akan mempererat persatuan dan saling mencintai. Kekayaan bangsa Indonesia nampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing, seperti alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain yang akan terasa harmoninya jika diselenggarakan dalam festival budaya daerah. Kedua, kita akan bahas harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia itu beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya, sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan maupun yang kurang mampu. Namun keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda ini harus dapat dipelihara. Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan akibat dari kurangnya pendapatan masyarakat. Maka mereka mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara layak. Perlu ada upaya membantu kehidupan mereka untuk dapat meningkatkan penghidupannya yang lebih baik. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya atau kemudahan-kemudahan lain dalam memperoleh fasilitas hidup yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya, sehingga akan tercipta pula harmoni dalam keberagaman ekonomi masyarakat. Yang ketiga yaitu harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Secara harfiah, gender itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender makin berkembang bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah kepada potensi, kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki setiap orang dalam masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Pergeseran nilai sosial budaya mempengaruhi proses, profesi atau mata pencaharian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat. Sekarang ini sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Begitu juga dengan profesi yang dulu bisanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tapi sekarang juga banyak dilakukan oleh kaum wanita. Sementara itu, laki-laki saat ini juga banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan, misalnya seperti chef atau ahli masak, desainer, atau penata rias.
Dengan demikian, apapun profesi, kedudukan, atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, ini ada film pendek tentang keberagaman yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Surabaya. Silahkan menyaksikan. Indonesia, tanah kelahiran yang kucinta, tempatku dibesarkan. Negeriku Indonesia, sangat indah dan permai, terkenal sampai penjuru dunia, negeri yang cinta damai. Beraneka ragam bahasa daerah, beraneka ragam suku dan agama tidak membuat kami terpecah belah. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan warna kulit tidak membuat hidup sulit. Walau kami berbeda-beda, di mata Tuhan kami sama. Sudah cukup banyak nyawa yang kita korbankan, sudah cukup banyak tangis yang kita dengarkan, sudah cukup banyak darah dan keringat yang kita sumbangkan untuk hanya sebuah kata, Pancasila. Ketika gunung sebesar apapun bisa diruntuhkan, ketika batu sekeras apapun bisa dipecahkan, ketika besi sekuat apapun bisa dipatahkan, jangan harap kamu dapat menghancurkan Pancasila, karena Pancasila lebih sakti dari itu semua. Jangan kamu sia-siakan berjuta nyawa, jangan kamu sia-siakan berjuta tangisan, jangan kamu sia-siakan darah yang telah tercurah. Jangan kamu membunuh persatuan kami dengan sifat egois dan pikiran yang sempit. Dia telah lahir menjadi pilar bangsa, lahir dan tumbuh di tengah-tengah kita. Ini adalah tanah lahir kami, sebuah sejarah bukan dongeng, bukan pula lelucon, di mana setiap kisah penuh tangisan dan perjuangan negeri yang selalu dibangun dengan pertumpahan darah dan air mata. Kami tidur diselimutkan merah putih, ditendangkan lagu Indonesia Raya yang bergema dari seluruh penjuru Nusantara. Di sini kami berpijak, aku dan kawan-kawan berdiri tegak menghadap Sang Saka. Merah berani, putih suci. Baik, demikianlah materi kita pada kali ini. Jika kalian ingin menonton video fullnya, itu sudah Ibu sematkan tautannya di deskripsi video ya. Jangan lupa absen, jangan lupa kerjakan tugas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.